Hello everyone, hari ini kita akan membahas tentang tenses dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris secara umum ada 12 tenses yang digunakan untuk menyatakan waktu dan jenis suatu tindakan atau kejadian. Tapi kali ini kita akan membahas tenses yang pertama, yaitu simple present tense, menyatakan kebiasaan, fakta umum atau keadaan yang tidak berubah. Memahami tenses ini akan membantu kita untuk membicarakan rutinitas dan hal-hal yang terjadi secara teratur. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari, kita sering menggunakan tenses ini untuk berbicara tentang aktivitas yang dilakukan setiap hari atau aktivitas yang berulang. Dalam simple present tense, sebuah kalimat terdiri dari subjek, kata kerja, dan objek atau keterangan. Subjek adalah orang, benda, atau hal yang melakukan atau dikenai aksi dalam sebuah kalimat. Biasanya terletak di awal kalimat. Kata kerja menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek dan tetap dalam bentuk dasar untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk he, she, it, kata kerja mendapatkan tambahan s atau es atau is sesuai aturan. Objek adalah orang, benda, atau hal yang menerima aksi dari subjek. Namun, dalam beberapa kalimat, objek dapat digantikan oleh keterangan yang memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, atau cara suatu tindakan dilakukan. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat membentuk kalimat yang benar dalam simple present tense sesuai aturan tata bahasa. Berikut penjelasannya. He digunakan untuk menggantikan orang laki-laki dalam kalimat. Untuk she digunakan untuk menggantikan orang perempuan dalam kalimat. Dan it digunakan untuk menggantikan benda atau hewan. Sekarang untuk subjek I digunakan untuk subjek yang merujuk pada diri sendiri, saya atau aku. Untuk you digunakan untuk berbicara kepada suatu orang atau lebih, kamu atau Anda. Untuk we digunakan untuk menggantikan subjek yang lebih dari satu, termasuk pembicara, kami atau kita. Untuk they digunakan untuk menggantikan lebih dari satu orang atau benda, atau mereka. Selanjutnya, dalam simple present tense, kalimat dapat dibentuk dalam 3 bentuk utama, yaitu kalimat positif, negatif, dan kalimat pertanyaan. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh berikut penjelasannya. Sekarang, mari kita perhatikan 5 contoh kalimat ini, di mana kita akan menjelaskan satu persatu tentang penambahan keterangan pada kata kerja dasar atau base verb. Contoh yang pertama, perhatikan kata study. Kata ini berubah menjadi studies, karena 2 huruf terakhirnya adalah konsonan plus y. Dalam aturan ini, huruf y harus diganti dengan is, jadi studies. Selanjutnya, contoh yang kedua, perhatikan kata play. Karena kata ini berakhiran huruf vokal A, diikuti konsonan Y. Kita cukup menambahkan S tanpa mengubah bentuk katanya, jadi plays. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Perhatikan kata watch. Kata ini berakhiran CH. Dan menurut aturan, jika kata kerja berakhiran CH, SH, SS, S atau O, maka kita menambahkan S di akhir kata, jadi watches. Selanjutnya, contoh yang keempat dan kelima. Untuk subjek I, you, we, dan they, kata kerja tidak mengalami perubahan atau penambahan akhiran. Perhatikan contoh nomor 4 di mana play tetap play, begitu juga pada contoh nomor 5. She studies English every day. He plays tennis every weekend. She watches TV every evening. I play tennis every weekend. We play football every weekend. Sebelumnya kita sudah melihat contoh kalimat positif. Sekarang kita akan melihat contoh kalimat pertanyaan positif. Yang pertama, untuk subjek he, she, it, tambahkan does di awal kalimat, diikuti oleh subjek dan kata kerja dasar atau base verb. Selanjutnya, untuk subjek I, you, we, they, tambahkan do di awal kalimat sebelum subjek, lalu diikuti oleh kata kerja dasar atau base verb. Sekarang contoh kalimat negatif. Dalam kalimat negatif, semua kata kerja tetap dalam bentuk dasar atau base verb.
Untuk subjek he, she, it tambahkan does not atau doesn't setelah subjek. Untuk subjek I, you, we, they tambahkan do not atau don't setelah subjek. Sekarang contoh kalimat pertanyaan negatif. Untuk subjek he, she, it gunakan does di awal kalimat, diikuti oleh subjek dan not, lalu kata kerja dasar. Untuk subjek I, you, we, they gunakan do di awal kalimat, diikuti oleh subjek dan not, lalu kata kerja dasar atau base verb. Bagaimana teman-teman? Apakah simple present tense sudah bisa dipahami? Kalau belum, bisa ulang videonya. Untuk next video, kita akan belajar present continuous tense. Jadi, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.